Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait dengan persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Dampak dari suatu perkawinan yang sah adalah eksistensi anak, adanya anak. Anak dalam sebagian kepercayaan agama menganggap bahwa anak adalah merupakan anugerah. Dalam pemahaman agama Kristen misalnya menganggap anak adalah merupakan anugerah yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Nah, dalam konteks bernegara berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, secara spesifik hukum perdata, anak dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Pertama, anak yang lahir dalam sebuah perkawinan yang sah atau anak sah. Anak sah ini anak yang ketika ia lahir, kedudukan orang tua, ayah dan ibunya ada dalam sebuah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dalam perumusan Undang-Undang 1 tahun 1974 pasal 2 ada 2 syarat agar disebut sebuah perkawinan yang sah. Pertama, perkawinan yang sah itu dilakukan menurut agama kepercayaan masing-masing. Lalu yang kedua, setelah dilakukan menurut agama kepercayaan masing-masing, syarat kedua adalah harus dilakukan proses pencatatan. Yang beragama Muslim dicatat di KUA, yang tidak beragama Muslim dilakukan proses pencatatan di catatan sipil. Jelas, anak sah. Lalu kelompok kedua adalah anak yang disahkan. Anak yang disahkan ini kemampuan logis yang paling mendekati, kemampuan berpikir logis yang paling mendekati adalah ketika anak itu lahir, kedua orang tuanya telah menikah, tetapi tidak secara utuh berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 74. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, perkawinan yang sah harus dilakukan menurut agama kepercayaan masing-masing dan dicatat. Terhadap anak yang disahkan, kemungkinan yang paling mendekati adalah pada saat ia lahir, anak itu ada di tengah-tengah antara telah dilakukan perkawinan berdasarkan agama kepercayaan masing-masing, tetapi belum dilakukan proses pencatatan. Anak itu ada di tengah-tengah, sehingga anak itu akan masuk dalam sebuah perkawinan yang sah pada titik setelah dilakukan proses pencatatan. Jadi ketika orang tua sudah pernikahannya sudah secara Kristen misalnya sudah dilakukan proses pemberkatan, tetapi belum dicatat, belum dilakukan proses pencatatan di catatan sipil, anak itu telah lahir. Supaya anak itu dapat masuk dalam sebuah perkawinan yang sah, maka anak itu harus disahkan. Cara melakukan proses pengesahan status anak itu adalah setelah perkawinannya dilakukan proses pencatatan. Anak yang disahkan. Lalu kelompok ketiga, anak yang lahir di luar dari perkawinan yang sah. Kalau dulu atau berdasarkan pasal 43 Undang-Undang 1 tahun 74, anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari si ibu, orang tua dari si ibu. Tapi kemudian pada tahun 2010 dilakukan judicial review terhadap pasal tersebut. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, sehingga dilakukan judicial review. Dan lahirlah putusan 46 tahun 2010 yang menganulir narasi tersebut, frasa tersebut. Sehingga pada akhirnya frasa pasal 43 tersebut diubah menjadi anak yang lahir dari
anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayah, ibu dan keluarga si ibu, dan kemudian jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka anak tersebut tentunya memiliki hubungan dengan ayah atau dengan laki-laki. Jadi jelas untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sebetulnya dapat dilakukan proses pentahapan pengakuan. Pengakuan bisa dilakukan secara sukarela oleh ayah atas izin ibu, lalu kemudian dilakukan proses pengesahan lebih lanjut di dinas terkait. Lalu anak adopsi. Biasanya anak adopsi ini kebiasaan-kebiasaan kita adalah kita melakukan proses adopsi anak dilakukan di bawah tangan. Hanya dilakukan karena karena itu orang tua saya, itu kakak saya, maka proses adopsi hanya dilakukan berdasarkan atas nilai-nilai tersebut. Sebetulnya cukup keliru. Seharusnya anak itu dilakukan proses adopsi berdasarkan atas mekanisme yang berlaku. Harus dilakukan berdasarkan atas penetapan pengadilan. Sehingga anak itu benar-benar ditarik masuk dalam sebuah perkawinan yang sah. Poin yang mau saya bagikan saat ini adalah anak seyogianya ditempatkan sebagai subjek hukum, sebagai subjek dari sebuah perkawinan yang sah, dampak dari sebuah perkawinan yang sah. Tetapi anak diposisikan sebagai subjek. Kalau anak diposisikan sebagai subjek, maka tentunya ia memiliki hak dan kewajiban. Sebagaimana orang tuanya, ayah dan ibu. Ayah dan ibu dalam sebuah perkawinan yang sah adalah subjek hukum. Baik subjek hukum itu berdiri sendiri maupun subjek hukum bersama-sama. Kalau orang tua adalah merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, demikian juga anak. Itu berarti adanya kesejajaran antara orang tua dengan anak. Anak tidak boleh diletakkan sebagai objek. Sehingga seenaknya semau kita memperlakukan anak itu atas dasar emosional yang melekat pada diri kita. Ya karena kita orang tua terserah kita. Tidak. Seharusnya anak diletakkan sebagai pemilik hak dan kewajiban. Sebagaimana pengakuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya bagikan. Saya berharap kemudian tiap orang memahami kedudukannya sebagai orang seutuhnya, yang tentunya kalau dalam bahasa hukum adalah merupakan subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban. Demikian juga meletakkan anak sebagai subjek hukum. Semoga memberikan sedikit edukasi, memberikan sedikit manfaat kepada kita semua. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait dengan persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian dari saya, salam hormat.